Pada saat kami berangkat, kata Abdullah, di seperempat jalan saya menemukan seorang janda yang kelaparan. Ditinggalkan suaminya meninggal dunia dan ditinggal anak-anak yang masih kecil. Karena hubungan begitu, hartaku semuanya perbekalan diberikan kepada janda itu. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang sampai sekarang ini. Ini jemaah yang waktu itu ikut rombongan Abdullah bin Mubarak menjawab, Pak. Karena pada saat itu juga kebetulan datang. Wahai Tuan Guru, kenapa engkau membohongi kami? Kenapa engkau berdusta kepada kami? Bagaimana engkau mengatakan engkau membatalkan haji, tak jadi haji, tak jadi berangkat? Sementara kami waktu itu pada saat di Mekah, pada saat kami tawaf, engkau yang membimbing tawaf kami. Pada saat kami sa'i, engkau yang membimbing sa'i kami. Pada saat kami bertahallul, engkau yang memotong rambut-rambut kami. Pada saat kami ziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau yang menjadi pemimpin tawasul kami. Pada saat kami sholat di Masjidin Nabawi, engkau yang menjadi imam kami. Bagaimana engkau mengatakan engkau membatalkan haji, sementara setiap di Mekah dan di Madinah setiap kegiatan engkau selalu membimbing kami? Siapakah dia? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, para sidang Jumat yang dirahmati Allah. Suatu ketika ada seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau lahir pada tahun 118 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 181 Hijriah. Beliau bernama Abdullah ibnu Mubarak. Ulama dari kalangan tabi'in. Abdullah ibnu Mubarak ini suatu hari punya keinginan niat untuk menaikkan rukun Islam yang terakhir, yaitu haji ke Baitullah. Karena syarat mutlak haji itu adalah man istata'a ilaihi sabila, mampu bekal pulang perginya, maka beliaulah mengumpulkan bekal-bekal itu, ongkosnya. Saat itu terkumpul 99%, maka beliau Abdullah bin Mubarak mengadakan acara walimatus safar, yakni acara pemberangkatan atau pelepasan haji. Diundanglah tetangga-tetangga, kawan-kawan, teman-teman dan para guru semuanya. Saat semuanya hadir, beliau minta doa agar Allah memudahkan niat dan tujuannya, dan juga Allah mudah-mudahan memberikan keselamatan mulai dari berangkat sampai kepada tujuan dan kembali kepada tanah kelahirannya. Maka berangkatlah beliau, tentunya dengan rombongan, karena seorang ulama pastinya dengan jemaahnya. Di seperempat jalan, beliau Abdullah ibnu Mubarak ini melihat dan menyaksikan seorang wanita yang sedang mengambil bagian daripada bangkai. Katakanlah ada kambing mati, hampir mau busuk, wanita ini mengambil bagiannya. Ini menariknya kepada Abdullah bin Mubarak penasaran.
untuk apa sih wanita ini kok bisa mengambil bangkai yang hampir busuk ini? Agar menjawab ini penasaran, akhirnya Abdullah mengikuti wanita ini sampai ke rumahnya. Sesampai ke rumahnya, wanita ini ternyata memasak itu bangkai, lalu dimakan dengan keluarganya, anak-anaknya. Abdullah heran. Maka Abdullah ini menegur dengan sebuah pertanyaan. Wahai sang wanita, tidakkah engkau mengetahui hukum agama Islam bahwa tidak boleh mengkonsumsi bangkai? Haram hukumnya, kata Abdullah bin Mubarak. Maka wanita ini menjawab dengan nada sedih dan marah. Wahai Tuan, kami mengambil bagian daripada bangkai, lalu kami masak dan dimakan dengan keluarga bersama-sama, bukan berarti ini makanan favorit kami. Kami makan bangkai bukan berarti ini makan makanan sukaan kami. Tidak. Kami mengambil bangkai ini, kami makan bersama-sama, tujuannya untuk mempertahankan hidup selama 3 hari 3 malam. Kami masih belum makan, Tuan. Dan kami tidak enak hati untuk meninggalkan anak-anak yang masih kecil untuk mencari pekerjaan. Kami ditinggal suami meninggal dunia dan ditinggalkan anak-anak yang masih kecil. Karena untuk mempertahankan hidup agar tetap hidup, kami untuk menyambung hidup itu mencari bangkai yang hampir busuk ini, Tuan. Mendengarkan jawaban wanita ini, Abdullah bin Mubarak merasa terpukul, Pak. Lalu apa yang dia lakukan? Abdullah mengambil keputusan yang menurutnya strategis. Apa keputusan beliau yang diambil? Harta bekal yang mau dibawa haji itu semuanya diambil dan diserahkan kepada sang wanita ini. Akhirnya apa? Karena dia tak mencukupi untuk berangkat ke Mekah, tak memungkinkan karena harta semua perbekalan sudah dihabiskan, dikasih kepada janda ini. Akhirnya dia memutuskan membatalkan haji, pulang ke kampung halamannya. Sesampai di rumahnya, dikerumunin oleh tetangga-tangga dan para jemaahnya. Karena datang haji, mereka silaturahmi, takziah. Bahasa timurnya asajara, yaitu mengalap berokah kepada orang yang baru datang haji, Pak. Semuanya orang-orang yang hadir di rumah itu mengucapkan selamat atas haji mabrur, wahai Tuan Guru. Al-hajj mabrura wa sa'yan maskura. Berharap mudah-mudahan haji Tuan Guru menjadi haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Mendengarkan selamat ungkapan begini, Abdullah bin Mubarak enggak enak hati. Artinya bilang, ini orang masih belum tahu kalau saya telah membatalkan haji. Akhirnya beliau mengumumkan, wahai tuan-tuan, wahai para kawan-kawan dan para guru-guru semuanya, terima kasih atas ungkapan dan ucapan selamat atas haji mabrur yang disampaikan kepadaku. Tetapi sebenarnya dan sejujurnya, saya telah membatalkan haji, tak jadi haji. Karena diceritakanlah kejadian waktu itu. Pada saat kami berangkat, kata Abdullah, di seperempat jalan saya menemukan seorang janda yang kelaparan. Ditinggalkan suaminya meninggal dunia dan ditinggal anak-anak yang masih kecil. Karena hubungan begitu, hartaku semuanya perbekalan diberikan kepada janda itu. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang sampai sekarang ini. Ini jemaah yang waktu itu ikut rombongan Abdullah bin Mubarak menjawab, Pak. Karena pada saat itu juga kebetulan datang. Wahai Tuan Guru, kenapa engkau membohongi kami? Kenapa engkau berdusta kepada kami? Bagaimana engkau mengatakan engkau membatalkan haji, tak jadi haji, tak jadi berangkat? Sementara kami waktu itu pada saat di Mekah, pada saat kami tawaf, engkau yang membimbing tawaf kami. Pada saat kami sa'i, engkau yang membimbing sa'i kami. Pada saat kami bertahallul, engkau yang memotong rambut-rambut kami. Pada saat kami ziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau yang menjadi pemimpin tawasul kami. Pada saat kami sholat di Masjidin Nabawi, engkau yang menjadi imam kami. Bagaimana engkau mengatakan engkau membatalkan haji, sementara setiap di Mekah dan di Madinah setiap kegiatan engkau selalu membimbing kami? Siapakah dia? Abdullah bin Mubarak ini menangis, Pak. Lalu beliau menjawab dengan taukid, meyakinkan para jemaah itu, betul, saya sedang tidak berhaji, saya telah membatalkan haji. Akhirnya saat malam itu tiba, beliau bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan dengan kebenarannya, wahai Abdullah, benar apa yang engkau sampaikan kepada masyarakat itu, karena memang realitanya kamu tidak berhaji.
Tetapi sungguhnya wahai Abdullah ibn Mubarak kekasihku, pada saat engkau berangkat haji, lalu engkau memutuskan untuk membatalkan karena membantu seorang yang sedang sakarat itu, pada saat itu Allah mengutus malaikat untuk menyerupai kamu dan memposisikan menggantikan kamu. Artinya wahai Abdullah ibn Mubarak, kata Rasulullah, haji kamu telah diterima sebagai haji mabrur, walaupun wujud fisiknya kamu tidak sampai Mekah dan Madinah. Tidak hanya itu saja wahai Abdullah bin Mubarak, Allah telah berikan garansi dalam setiap tahun di musim haji, sampai hayat kamu Allah tercatat sebagai haji mabrur yang diberikan kepada kamu. Ayol hadirun, para sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, kisah ini diceritakan di dalam kitab Suwarun min Hayati Tabi'in yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman Ra'fat Al-Basah. Di dalam kelanjutan cerita ini, Dr. Abdurrahman mengomentari, kenapa Abdullah bin Mubarak ini kok memiliki keistimewaan sebagai haji mabrur, walaupun wujud fisiknya tidak sampai ke Mekah, bahkan Allah berikan garansi dalam setiap musim hajinya setiap tahun sampai dia wafatnya. Apa karena beliau Abdullah bin Mubarak karena kealimannya, ilmunya? Oh, ternyata tidak, jemaah. Karena di kalangan jemaah, di kalangan tabi'in itu masih banyak orang-orang yang alim, yang lebih pintar daripada Abdullah. Seperti halnya Abu Sa'id, Abu Aliyah, Abdullah bin Uwais, sampai mereka dikatakan Sayyidut Tabi'in saking alimnya. Kalau karena kealimannya masih banyak tabi'in yang lebih alim. Apa karena ke beliau ini karena dermawanannya? Banyak di kalangan tabi'in yang lebih kaya, bahkan lebih dermawan daripada Abdullah bin Mubarak. Tetapi kenapa mereka tidak memiliki keistimewaan sebagai haji mabrur yang tercatat walaupun wujud fisiknya tidak sampai ke Mekah Madinah? Karena Abdullah bin Mubarak ini telah mampu dan sukses memanusiakan manusia, telah sukses mengangkat derajatnya manusia, telah sukses memuliakan manusia. Pada saat janda ini sedang keadaan darurat dan sekarat, beliau hadir di tengah-tengah dengan hartanya semuanya diislahkan, diberikan kepada janda itu. Pada saat Abdullah bin Mubarak mengangkat derajatnya wanita ini agar hidupnya layak seperti halnya kehidupannya, agar dia makan baik-baik seperti halnya Abdullah makan, pada saat itu Allah mengangkat pula derajatnya Abdullah bin Mubarak, diangkat tercatat sebagai haji mabrur walaupun wujud fisiknya tidak sampai ke Mekah Madinah, Pak. Ini namanya prioritas ibadah. Artinya meninggalkan suatu kewajiban demi kewajiban berikutnya. Dalam qawaidul fikih dikatakan apa? Al-muta'addi khairun minal fasid. Terkadang bahwasannya ibadah sosial itu, Pak, lebih penting, lebih diprioritaskan ketimbang ibadah pribadi walaupun sifatnya wajib. Pada saat itu Abdullah bukan tidak paham bahwa haji itu wajib. Beliau sangat paham, bahkan sangat wajib kepada beliau. Kenapa? Karena perbekalan sudah cukup, praktek ibadah sudah lengkap. Maka pada saat itu berangkat mau menunaikan haji itu, di tengah jalan beliau mendapatkan seorang yang sedang darurat. Maka beliau putuskan untuk meninggalkan kewajiban pribadinya demi ibadah sosial itu. Abghuni du'afa fa inna ma turzaquna wa tunsuruna bi du'afaikum, kata Rasulullah. Carilah ridhonya Allah melalui menolong orang-orang yang lemah di sekitar kita. Karena rizki dan pertolongan Allah itu disebabkan orang-orang yang lemah di antara kita. Dari itu jemaah sekalian rahimakumullah, hidup bersyariat yang baik itu tak cukup kita ibadah terus menerus, tak cukup kita puasa terus menerus, tak cukup kita haji dalam setiap tahunnya, umrah dalam setiap bulannya. Di sisi lain kita harus memperhatikan masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Masih banyak orang-orang yang butuh akan bantuan kita. Masih banyak orang-orang yang butuh akan pertolongan kita. Tapi ingat, bantuan dan pertolongan kita jangan hanya semata-mata ingin menilai baik atau disanjung oleh sama manusianya. Lebih penting daripada itu adalah kita mengharapkan ridhonya Allah melalui ibadah sosial itu, yaitu saling tolong menolong. Mudah-mudahan kita semua Allah selalu berikan hidayah di dalam hati kita, sehingga hati kita terketuk untuk saling berbagi, berangkul bersama, dan menghindari dari perpecahan dan permusuhan. Dan satu kali lagi, mari kita doakan bersama-sama saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, guru-guru kita, dan keluarga kita yang sedang dan mau berangkat haji. Allah mudahkan segala urusan dan hajatnya,
dan diberikan keselamatan mulai berangkat sampai nyampe kepada tujuan dan kembali ke kampung halamannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.